Video kali ini kita bahas saham yang diakumulasi atau diborong oleh investor asing dalam 1 minggu terakhir. Apakah saham tersebut masih layak dilirik dan masih memiliki potensi kenaikan? Saham pertama dengan net buy terbesar adalah saham BRMS atau Bumi Resources Minerals. Saham ini hanya dalam 1 minggu terakhir diborong oleh asing mencapai 737 miliar rupiah. Walaupun secara volume penjualan asing terlihat sudah melakukan net sell sekitar setengah dari barang yang sudah diakumulasi. Salah satu katalis yang membuat saham ini menarik adalah peningkatan laba bersihnya dari tahun ke tahun. Bahkan di kuartal 1 tahun 2025 berhasil mencetak growth 4 kali lipat dari kuartal 1 tahun 2024. Tetapi karena kenaikan saat ini sudah mencapai di atas 80% dari low pada saat sideways, maka sobat invest yang tertarik dengan saham BRMS dapat perhatikan area dekat di harga saat ini saja. Karena jika menunggu koreksi swing low dengan penurunan yang cukup besar secara price action cukup jauh, bagi kalian yang bertanya masih layak untuk jangka panjang. Mimin tidak bisa kasih opsi banyak, karena momentum saat ini sedang dalam fase markup setelah sideways atau fase konsolidasi. Dari chart di atas, jika ingin memanfaatkan momentum jangka pendek bisa perhatikan harga 472 sebagai support terdekat dengan area harga di bawah 488 sebagai area momentum pergerakan biasanya membentuk candle dengan ekor atau shadow. Jika area tersebut tidak bertahan, maka area harga 442 cukup memungkinkan sebagai area momentum selanjutnya. Karena berdasarkan fase akumulasi markup sejak awal kenaikan terakhir rata-rata average broker asing ada di harga 450 yang berperan sebagai magnet pergerakan swing jika terjadi penurunan selama barang tersebut belum terdistribusi atau net sell dalam jumlah besar. Disclaimer ya sobat invest, keputusan ada di tangan Anda. Ini hanya POV dari Mimin saja. Kedua ada saham Telkom Indonesia atau saham TLKM. Saham ini telah membagikan dividen pada tanggal cum date 10 Juni 2025. Menariknya setelah cum date dividen tercatat sejak tanggal 9 Juni sampai saat ini investor asing mencatatkan net buy sekitar 464 miliar rupiah. Walaupun secara net buy berbanding net sell-nya terlihat cukup besar juga dari sisi net sell asing, dividen TLKM di tahun ini dibagikan dengan payout rasio 90%. Yang mana itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Karena Mimin pernah bahas terkait dan antara efek yang berpotensi meningkatkan dividen payout rasio bagi saham BUMN yang ada di bawah naungan Danantara. Sehingga payout rasio dan nominal dividennya lebih besar walaupun secara laba tahunan menurun. Secara chart saham TLKM setelah berhasil breakout dari zona trendline penurunannya, saat ini secara pola pergerakan TLKM terlihat cukup berulang yang mana setelah candle impulsive berhasil break lalu turun kembali ke area support box merah. Maka dari itu untuk momentum jangka pendek sobat invest dapat perhatian area merah di atas. Tetapi jika kalian mencari area support pembelian dengan volume besar akumulasi investor asing, berdasarkan data akumulasi awal di bulan April terlihat harga average ada di 2680 ke bawah, yang berarti zona tersebut ada di area box merah pada gambar di atas. Sekali lagi Mimin tegaskan disclaimer dan lakukan riset serta analisa masing-masing ya sobat invest. Skenario pergerakan harga bagaimanapun bisa terjadi di market. Kita sebagai trader maupun investor hanya bisa bereaksi mengikuti pergerakan harga saham. Karena Mimin bukan peramal maka Mimin hanya bisa menganalisa dari pergerakan yang terjadi saat ini dan selalu pertimbangkan kinerja emiten ke depannya maupun sentimen serta news yang ada. Karena dana besar seperti investor asing tidak asal beli saham. Pasti selalu ada alasan mengapa mereka membeli dan mengakumulasi suatu saham. Maka kalian carilah sendiri alasan kenapa banyak dana besar masuk ke suatu saham. Ketiga ada saham BMRI atau saham Bank Mandiri. Tercatat net buy investor asing 1 minggu terakhir sebesar 400 miliar rupiah. Sama seperti saham-saham sebelumnya, di sini juga investor asing tercatat melakukan penjualan yang berarti investor asing pun jual beli saham atau trading sama seperti investor retail. Kinerja laba bersih BMRI tercatat berhasil growth setiap tahunnya. Terutama kita lihat laba bersih di kuartal 1 secara Q on Q mencatatkan growth dibandingkan tahun sebelumnya.
Maka dari itu karena laba bersih BMRI berpotensi meningkat di tahun selanjutnya sehingga dapat berpengaruh terhadap potensi nominal dividen saham Bank Mandiri di tahun-tahun selanjutnya yang dapat meningkat dengan catatan kinerja growth dan dividen payout ratio di angka yang sama atau bahkan lebih besar. Setelah penurunan yang cukup dalam dan cukup panjang di saham BMRI, kenaikan dalam 1 bulan terakhir terlihat saham ini berhasil keluar dari zona downtrend tersebut. Untuk area resisten momentum jika akan naik terdekatnya ada di harga 5.250 Sobat Invest. Dan untuk resisten sebagai validasi jika berhasil breakout dan naik lebih tinggi untuk momentum swing high ada di harga 5.550 per lembar yang mana terlihat pola saat ini mulai menanjak dengan area support yang lebih tinggi secara trendline. Box merah di atas merupakan area momentum dengan volume terbesar saat kenaikan 1 bulan ke belakang yang dapat menjadi area demand. Dengan area support swing low terakhirnya di harga 4.750, jika kita melihat area harga akumulasi asing 1 bulan terakhir saat kenaikan impulsifnya, terlihat harga average dari broker TP sempat tersentuh lalu berhasil rebound. Jika mengacu pada average RX dan AK posisi pada koreksi terakhir di harga 5.000 per lembar, kedua broker tersebut sempat floating loss secara average sekitar 5%. Pada video yang mana Mimin lupa pernah menyebutkan teori jika harga turun di bawah average akumulasi tidak jauh atau sekitar 3% sampai 5% dan maksimal sekitar 7% lalu rebound, maka bisa jadi barang tersebut belum keluar sepenuhnya atau bisa jadi berpotensi ada akumulasi lanjutan. Do your own research ya Sobat Invest. 4 saham lainnya ada saham Antam dengan net buy 350 miliar. Lalu ada saham BBNI atau Bank BNI dengan net buy 153 miliar. Lalu ada saham Ratu dengan net buy 89 miliar. Dan ada saham Elsa atau Elnusa dengan net buy 62 miliar. Karena masih banyak ya Sobat Invest, maka Mimin coba persingkat saja pembahasannya dari segi pergerakan harganya saja oke. Untuk saham Antam Mimin pernah bahas di video sebelumnya terkait akumulasi. Maka kita next ke saham BBNI ya Sobat Invest. Setelah berhasil breakout dari tren turunnya saat ini saham BBNI sedang menguji area resisten di harga 4.600. Sebagai area momentum saat ini karena terlihat membentuk higher high maka area harga 4.360 dapat diperhatikan dalam momentum jangka pendek. Box merah atau area harga merah merupakan area volume besar terjadi saat kenaikan dan terbukti dalam 2 kali kenaikan box tersebut berhasil menahan koreksi di saham BBNI. Dari segi akumulasi 1 bulan terakhir terlihat average asing ada di harga 4.450 sampai 4.400 ke bawah, yang berarti saat ini waktu yang tepat secara momentum untuk terjadi fase markup jika asing melanjutkan akumulasi dan buying powernya. Do your own research ya Sobat Invest. Untuk saham Ratu dan saham Elsa silahkan dianalisa masing-masing ya Sobat Invest potensinya. Keputusan beli dan jual saham sepenuhnya ada di tangan Anda. Di sini Mimin hanya analisa saham berdasarkan POV dari Mimin saja. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.